Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Halo semuanya, Hai. kalian pasti sangat kenal dengan dirinya karena dia sangat viral sih. Sangat banyak yang tahu dia. Siapa lah yang nggak tahu Anjir, sombong banget anjir. Tapi beneran ya? Bukannya sombong sih, tapi ya Emang iya. emang iya banyak yang tahu gitu. Tapi teringat dulu ya Mut ya. Awal-awal aku ketemu kamu itu, padahal aku kenalnya kamu aja gitu loh. Terus jadi banyak gitu langsung kan. Kamu tahu teman-temanku, padahal nggak pernah kenalan sama teman-temanku ini. Masih bukan kenalan dari aku, tapi kamu kenal sendiri gitu. Kenal sendiri. Ya. Ya mungkin gimana ya, awal-awal itu kan kamu cerita kayak punya teman ini, oh apa itu. Cuma aku mastiin aja bener enggaknya. Ternyata bener. Ya emang itu kan kita itu ketemu sama satu teman, terus cerita gini, ternyata orang itu kita juga kenal gitu loh. Jadi tapi udah mengaitkan satu sama lain. Kok bisa ya Mut ya Mas? Aku tipe orang yang iya bener sih. Mungkin temanku dari sekolah sih temanku. Kenal aja, sebatas kenal. Ya udah gitu ya. Nah, kamu kan enggak gitu loh. Masih ngopi bareng, masih nganu, dan sebanyak itu orangnya gonta-ganti gitu loh cuy. Sumpah. Sebenarnya kan dulu tuh belum suka kopi, terus awal suka kopi ternyata cuma tahu gitu. Ya kenal dari kamu cuma cuma gitu tak, terus dari aku, ternyata temanku sedikit bro. Awal kenal kamu kan, terus aku suka kopi itu kan. Iya. Terus suka kopi ternyata teman-temanku banyak yang ngopi gitu. Ayo ngopi gitu. Terus, jadi ya wis gara-gara situ. Udahlah, siapa aja. Sampai aku tuh kadang bingung ngatur jadwal. Ya Allah, kayak artis. Padahal udah artis. Tapi sebenarnya ya, ketika kan kalau dari aku ngopiku dengan orang-orang yang sebenarnya bisa sih sama semuanya, tapi aku prefer ke orang-orang yang bisa aku ajak ngobrol deep. Kamu kan itu kan teman-teman biasa atau sebenarnya, dan kamu bisa ngopi sama mereka. Itu sama kamu ngobrolin apa? Kalau kadang tuh mereka ada yang cerita tentang kehidupannya, gimana gitu. Tapi ya wis tak dengarkan aja, kan aku pendengar yang baik. Jadi kamu just pendengar gitu, mesti gak berdialog, gak diskusi something. Kalau cuma ada beberapa sih yang berdiskusi something sama aku, cuma teman-teman dekatku aja. Tapi tapi kita tuh nggak sering ngopi tuh nggak, paling cuma jarang 1 bulan tuh 3 kali ngopinya. Tapi kan tetap aja itu teman biasa toh. Yang ngomongin something sama aku itu malah teman yang deket. Kalau teman yang biasa tuh malah kadang kayak rumah-rumahnya deket sini ngajak, ayo ke sana, oh ayo, aku cuma gitu aja. Kamu tahu nggak alasan kenapa mereka ngajakin kamu? Nggak tahu. Ya mungkin mereka kayak butuh temen gitu. I feel ya kalau dari penglihatanku, kamu iyaan anaknya, nggak enakan. Nggak seno. Ketika kamu, aku merasa gitu sih. Tapi kalau sebenarnya nganu sih, aku beberapa kali sih ngajak kamu ngopi ya, tapi kamu pas nggak bisa ya. Cuma itu kan keadaan kamu bener-bener lagi kerja, lembur. Gitu. Tapi ketika kamu bener-bener lagi free dan kamu nggak sebenarnya pengennya mager-mager aja, tapi kamu tetap berangkat mau coy, ya nggak sih? Ya, dek rumah itu ketimbang aku kayak overthinking sendiri. Anjir, ngomong mikir apa kamu? Ya, ono lah beban hidup. Semua orang punya beban hidup sama. Jadi aku mikirnya kayak ya udahlah, kadang kan aku ngopi sendirian gitu, nanti di tempat kopi tuh ketemu teman-teman ya kayak lo kok dewean gini. Mungkin mereka sering tahu aku sendiri jadinya. Emang kamu dewean? Kan gak ngerti aku mesti dewean kadang yo. Iya selek pas dinggonku gini. Kan? Iya. Ya ikut. Tapi kan karena waktu itu kan kamu emang ada backup, ada kita. Kamu sendiri di situ nggak apa-apa, ada kita di sini bakal ngobrol sama kamu. Iya gitu. Tapi kan dari situ juga yang teman-temanku yang lama itu, teman-teman lama tuh banyak yang gak salah paham ke aku. Kenapa? Salah paham tuh mereka ngiranya tuh, padahal kan aku kenal kamu juga baru sebentar di kopian. Terus kita kan jadi aku ke situ karena ada kamu, ada teman-temanan, jadi kita bisa ngobrol kan. Tapi waktu kamu kayak lagi rame kan, aku juga sendiri kan, nggak lagi ngobrol sama siapa-siapa kan, cuma main HP, lihat YouTube gitu. Jadi teman-teman namaku itu kayak ngiranya gini, weh imut yo, saiki koncone anyar-anyar, lo entah ngopi ya. Aku cuma batin ya Allah, gak ngerti sebenarnya terjadi gitu loh. Banyak kok temanku yang bilang gitu.
Dan itu pun gini, temanku itu cerita ke teman satunya cerita ke aku gitu. Berarti Jadi kayak bumerang gitu ya. mereka tuh balik. bilang, kok nganu iku lo ngomong katanya awakmu iku saiki duwe kanca anyar, akeh kancane male nongki terus ngopi terus. Aku cuma ya Allah kok nggak ngerti aja yo. Padahal tuh kita tuh padahal redewe kan aku koyo pertemananku koyo aku ngopi sama ini. Terus ternyata ini punya teman, ternyata teman ini kenal sama aku. Jadi ya udah kita gabung lah, nggak mungkin kan oh kamu kenal aku tak balik, nggak mungkin kan aku gitu. Jadi kita ya ngopi bareng, adaptasi. Masa ya langsung tak tinggal pulang kan nggak mungkin toh. Kayak apa? Mungkin teman-teman namaku kayak sering notice ke aku gitu ya, sering liatin apa SS-ku gitu apa snapgramku gitu. Jadi ya bilang kancane anyar saiki, bilang gitu. Ya Allah, aku kayak gitu toh. Ya udahlah biarin aja gitu. Yang penting kan aku juga ngopi pakai uangku sendiri, nggak pakai uang mereka. Tapi kan lu ya Mutio, maksudnya teman lama ini dalam artian teman lama yang deket apa teman lama biasa? Teman lama biasa. Cuma kan dulu itu kan kayak gini tau ya, keluar bareng, terus mungkin mereka ada something sama keluarganya, jadi kita udah jarang keluar bareng gitu. Tapi mereka ngiranya aku yang nggak ngajak keluar mereka, padahal kan aku sungkan tau kalau apa sama keluarganya kayak gitu. Sebenarnya kan, tapi mereka nggak tahu aja. Cuma nganu ya, aku merasa karena circleku kecil ya, dan itu aja, dan aku merasa nyaman dengan itu kan. Lihat kamu yang circle besar, di mana-mana banyak yang tahu gitu loh, kayak kamu kemarin habis ngopi sama Imut tak soal aku ngopi karena kamu gitu loh. Iya ya, oleh karena gini. Maksudnya dulu temanku SMP gini. Terus lapo. Iya, maksudnya kebanyakan gitu apa kemarin tuh aku juga dapat dapat omongan juga dari temanku yang lain gitu, bilang anu kok kenal sama aku kan tidak menyangka juga kan, ternyata temen yang ngajak aku ngopi itu temennya ini kan aku juga nggak menyangka kan. Emang kalau menurutku dunia itu sempit itu. Aku tuh sampai ya Allah kok kenal iki gitu. Padahal kan lemut, aku nggak sesempit itu sih. Kalau duniaku tetap luas, karena nggak kenal siapa-siapa. Nggak tahu kalau orang kenal aku. Beda banget. Nggak gini lemut, maksudnya kamu kan circle-nya seluas itu gitu loh. Kamu emang nyaman sama circle luas gitu? Aslinya sih nggak nyaman. Aslinya nggak nyaman. Soalnya semakin circle kita luas itu, apabila kita dapat masalah, apalagi ada masalah, pasti itu kayak diomongin gini itu pasti wes. Tapi kan itu kan dari kamu sendiri, ketika kamu nggak bisa ngekip masalahmu baru bisa keluar ke satu orang baru nyebar tuh. Tapi ketika kamu bisa ngekip kan nggak aman tuh sebenarnya. Ya aman, tapi aku tahu kebanyakan dari mereka itu suka ngomongin di belakang. Itu loh sebenarnya kayak. Ya itu sih yang bikin ya, kalau semakin luas kan kita semakin nggak bisa ngontrol ya. Kalau semakin sedikit kan kita semakin tahu pribadi masing-masing dan semakin bisa mengadaptasikan diri kita kan. Jadi kalau kayak kamu gitu otomatis emang ya udah yang keluar pastinya udah nggak yang bener gitu loh, nggak 100% bener atau pasti ini. Sengan itu ya, setoksik itu sebenarnya. Tapi kan enak, kamu pengen if you sad gitu, kayak kamu lagi sedih gitu, siapapun bisa kamu callingin lah. Enggak, aku enggak gitu kok weh. Ya terus? Ya aku cuma mikir gini loh, ini kan teman biasa. Kalau aku lagi sedih, aku curhat buat apa gitu loh. Maksudnya mereka juga nggak bakal ngertiin gitu loh. Maybe biasanya orang-orang itu cuma butuh teman. Iya. Nggak perkara ngobrolin masalahmu, tapi ya ngobrol apapun yang buat kita happy, buat kita lupa masalah itu sementara. Ya nggak sih? Iya. Tapi kamu nggak bisa, nggak mau ya? Aku juga cuma nggak mau ya. Cuma aku nggak mau permasalahanku itu diketahui banyak orang gitu kok. Tapi emang gitu nggak sih seharusnya? Iya, semuanya pengennya gitu. Tapi kalau ada satu temen yang diceritain, pasti nanti ada yang bocor, nggak tahu itu dari mana bocornya. Kan kamu udah tahu tapi poinnya. Berarti jangan cerita ke siapapun, termasuk teman terdekatmu. Betul. Asli. Kayak apalagi close friend. Aduh. Anjir, saya ngomong close friend. Aku lagi jujur ya, close friendku udah tak hapus. Kemarin dulu close friendku itu cuma 7 orang. Aku cuma 5. Bener-bener waktu itu emang orang terdekatku banget, bener-bener aku kumpulannya itu terus kayak ada kemarin itu yang nganu banget itu loh, viral banget itu loh. Kayak aku mikir
Terus Masya, aku pengen upload, kenapa harus tak close friend? Ya udah hapus aja. Kenapa harus tak close friend? Ini tak hapus. Nah, apalagi ada masalah kayak kemarin tuh, aduh, Krimelate kena lagi. Emang apa? Oh, I know. Udah, nggak tahu semuanya. Di Krimelate semuanya tahu. Siapa sih yang nggak tahu Krimelate? Padahal kamu nggak ngomong lah itu ya. Nggak ngomong, cuma cerita. Cuma orang katanya Jarini Krimelate gini. Jadi namamu yang kena. Padahal kamu diam aja. Cuma padahal kan aku cuma bilangnya juga baik-baik tau maksudnya udahlah masalahnya dia biar dia selesain, kalau emang nggak bisa ya udah biar dia selesain sama korbannya gitu loh. Jadi nggak usah ikut-ikutan lah, biarin. Iya. Tapi waktu itu kamu nyeritain nggak kronologi masalahnya yang kamu alami ke dia? Oh, kalau masalahku iya, cuma tak bilang gitu aja, terus tak bilangin aku udah bilang gini tapi aku udah ikhlas kok. Itu loh, banyak waktu ada permasalahan kemarin tuh banyak yang nge-DM aku, nge-WA aku tanya gini terus aku bilang wis to beno aku gitu, wis to biar Gusti Allah sing bales. Mbak aku ki ikhlasan ya Rek. Tapi aku merasa kamu terlalu baik ke semua orang. It's okay sih, itu bagus. Terlalu baik. Tapi terlalu itu tidak bagus. Bukan terlalu baik weh. Apa? Aku nggak tahu, aku emang baik, maksudnya kayak gini. Merasa baik itu bukan karena kita berperilaku baik ke orang gitu. Baik itu karena dari hati nurani kita sendiri. Iya, that's right. Kalau emang orang itu baik ke siapapun pasti baik, walaupun dia disakiti pasti baik. Aku tuh dapat pelajaran dari bapakku tuh gini. Kalau kamu nggak suka sama orang, benci sama orang, coba ingat kebaikannya dia apa gitu. Bapakku tuh bilang gitu. Kalau kamu emang nggak suka sama orang, udah diem aja, nggak usah nyindir-nyindir gitu. Jadi aku belajar dari bapakku tuh itu, sampai sekarang aku tak pegang itu. Oh alah, aku kayak gitu tak. Tapi emang bener sih Mut. Tuh jujur ya, aku itu anaknya sekarang kan udah agak bisa mengontrol mulutku. Tapi sometimes kan namanya juga mulut gitu ya. Kadang kalau kan nyeplos nggak kekontrol gitu. Tiap nyeplos something yang sebenarnya menurutku guyon, tapi terus tak pikir lagi, aduh, lorati nggak yo? Aku kadang juga mikir gitu. Iya nggak sih, jadi kayak aku sekarang saat ini pengennya tuh apa kalau ketemu orang diam aja. Gitu. Tapi nggak diam diarani bisu ya nggak sih? Diarani galau, diarani masalah, padahal nggak enak, cuma takut salah ngomong gitu loh. Nggak kan? Nggak semua orang tuh bisa menerima perkataan kita toh, ya nggak sih? Iya. Aku takutnya tuh sebenarnya ke situ. Jadi kayak menjaga omongan tuh penting guys, sangat penting. Banget. Soalnya emang satu kata keluar udah itu. Dan itu yang diinget gitu loh, kebaikannya bakal lupa gitu loh kalau jahat. Lupa. Bukan jahat sih. Kalau sekali diinget jahatnya. Kebanyakan orang kan kayak sekarang itu ada orang punya salah yang diinget salahnya aja, kebaikannya dilupakan. Iya. Kalau aku dapat pembelajaran itu dari bapak ya sampai sekarang tak inget-inget wes. Cuma ada orang yang kayak nyalah ke aku gitu kayak gini cuma aku bilangin aku eleng kok sampean berbuat baik ke aku ngono. Aku nggak benci sampean, aku ngono. Aku nggak opondek sampean. Aku salah ya gak apa-apa, aku minta maaf aku gitu. Yang penting aku inget kebaikannya sampean gitu. Tapi balik lagi ya, pernah nggak? Kan itu kan sikapmu ke orang lain ya. Cara kamu menerima orang. Pernah di posisi ketika kamu merasa baik nih, bukan merasa wis. Kamu selama ini melakukan kebaikan untuk dia, hal-hal baik, kok kamu tidak menyinggung dia gitu lah ya. Tapi ternyata responnya dia nggak seperti itu, ya nggak sih? Pernah nggak sih? Pernah itu, pernah. Cuma kan aku inget ada orang sih bikin kata-kata itu gini, jangan pernah berharap kebaikan itu dari orang yang pernah kita tolong, tapi kebaikan itu akan datang dari orang lain. That's right, aku setuju itu. Aku juga gitu, aku menerapkan itu. Kayak aku bukan baik, masalah bukan baik yo. Aku semua ingin sedekah ataupun aku ingin membantu orang gitu ya. Ikhlas sih bener-bener nih dari hatiku sekarang ini kayak ya udah aku niat nolong kamu jangan anggap balas budi, jangan anggap apa. Dan aku juga sebenarnya aku juga nggak minta pahala ke Tuhanku gitu loh. Ya udah aku pengen niat bantu kamu, niat bantu kamu gak bakal aku bantu gitu loh. Tapi aku mikir gini kadang kan aku kayak suka bantuin orang kayak apa gitu ya, aku juga berharap kan dia baik ke aku lagi. Ada harapan itu ya. Aku nggak berharap gitu, cuma nggak ada harapan. Beberapa teman-temanku tuh kayak gini, kayak ngajak aku ngopi tuh aku dibayarin, jadi mereka cuma bilang wis gak usah bayar gitu. Lah apa toh mbak aku gitu, wis tak bayari. Aku sampai sungkan kayak piye ya, aku cuma mikirnya
paling iki jalani teko Gusti Allah sing lain, aku gitu tok Iya wis. sih. Cuma Terima dari aja situ ya, Mbak, kok aku kadang ngerasa tuh kayak apa aku ki merasa dikasihani ya aku gitu. Tapi yo enggak lah, pikir positif aja. Mungkin mereka itu kayak ngajak aku ngopi, kayak mereka butuh teman juga, teman buat ngobrol ya. Mesti kan selama ini teman-temanku ngajak ngopi aku, mereka cerita apapun aku selalu dengerin. Kayak mereka ngasih minta respon aku gitu, aku bilang gini baik enggak gitu, minta pendapat di aku ya, aku bilang kalau baik kalau enggak ya enggak, aku gitu. Mungkin dari itunya ya mereka yang menghargai kamu dengan cara itu. Cuma nggak numut, kalau aku di posisi kamu ya, aku ditraktir gitu dan sering, nggak cuma saya di satu orang. Jujur aku merasa berutang juga. Iya sama sih. Makanya nggak enak, aku nggak suka. Ya kalau ngopi yang bayar sendiri aja. Kalau kamu pengen berbuat baik ke aku, ya wes kado aku atau apa gitu loh. Ya sama aja sih, kado juga hutang sih, sama aja sih. Aku tahun ini dapat kado banyak. Iyalah. Lebih dari tahun kemarin. Ya sampai kan ada kayak teman baru gitu loh, tahu pernah tak bantu gitu kan. Terus dia kayak, maksudnya dalam hal bantu tuh kayak dia butuh apa, minta tolong gini nggak, bisa nggak. Aku bilang oh bisa, kalau selama aku bisa bantuin ya tak bantuin, aku gitu. Kalau aku nggak bisa ya nggak bisa, aku gitu. Itu kemarin tuh dapat banyak, aku ini sama ya Allah. Aku gitu tak. Bersyukur banget. Bersyukur banget. Sampai lewat tanggal ulang tahun pun masih ada yang ngasih kado gitu. Ya aku ya Allah, aku gitu tak. Alhamdulillah. Walaupun dibalik dengan tapi ya sebenarnya plus minusnya juga masih kayak seimbang gitu loh ya, nggak sih? Nggak melulu minus tok. Mungkin sebenarnya kalau aku nggak pernah ngerasain jadi kamu, cuma aku ketika menempatkan diri di kamu, aku merasa banyak basa-basi dan aku nggak suka basa-basi kan. Iya, kamu kan emang nggak suka basa-basi dan kamu cuek. Iya, aku jujur dengan perasaanku gitu loh. Ketika aku nggak pengen ngobrol sama kamu, aku ya nggak gitu loh. Aku juga ketika aku nggak suka kamu, aku nggak bakal ngomongin kamu, tapi aku menjauh dari kamu gitu loh. Hal-hal yang wes jelas loh, lek aku gak seneng ya wes ojo ning uripku. Jadi kalau teman banyak gitu kan otomatis kan harus ada basa-basinya gitu loh. Iya, banget kan. Dan gak ngerti, kayak aku ngelihat kamu di temanmu yang baru-baru itu. Ya aku juga sebenarnya barunya sama kayak aku sih, maksudnya sepadan lah, temenannya bareng. Itu hari ini ngomongnya boy lek nganti bareng kayak hah? Bener-bener sebenarnya kan kalau sama teman-teman baru itu yang baru kenal itu kadang mereka juga cerita gini-gini gitu. Cuma kalau udah mereka nyeritain perbandingan hidup, udah aku langsung kayak merendah gitu. Terus aku diem wes, nggak ngomong wes. Lebih baik aku diem gitu timbang aku ngomong nanti kok merendah, aku kok meninggi aku gitu. Jadi kayak aku ya Allah, aku gitu tak apalah daya aku abu aku gitu. Tapi kan dulu sebenarnya dari pertemanan kamu itu kamu belajar banyak hal nggak sih? Banyak banget. Bisa mengerti tipe-tipe orang seperti apa. Betul sekali. Aku bahkan ya walaupun circle apa Nang? Sampai sekarang pun aku kalau sampai kebanyakan circle itu ya, sampai sekarang pun aku kalau lihat orang baru gitu kayak di ngopian aku nilai gini, oh aku kayak gitu tak. Sudah paham. Kayak gini ya, ada perempuan cantik gitu, cewek cantik, kayak bagiku dia kayak sempurna gitu ya. Sempurna ya, ayu, glowing. Terus aku mikirnya gini, pasti ning hidupnya ono sing kurang, mbok keluargane mbok opo. Aku mesti gitu. Jadi aku cuma mikirnya enggak ono wong sing sempurna di dunia iki, aku gitu. Tapi emang iya sih. Aku dulu belajar itu SMP. Itu ada temanku cantik, pinter ngaji, solehah pokoknya. Berdefinisi kayak cewek idaman semua orang gitu loh. Aku pun cewek pun insecure lihat dia. Tapi ternyata dia punya penyakit. Ya. Aku jadi dari situ aku belajar bahkan Allah pun tetap tidak ingin disaingi gitu loh. Maksudnya siapapun tuh nggak ada yang bakal sempurna kecuali Tuhan gitu. Iya bener. Kemarin tuh ada sih papanya temanku tuh bilang gini, kayak ada masalah gitu ya, kayak mbak ini teman ini bandingin ini gitu ya. Papanya tuh bilang gini, wis tona sabar, Allah itu adil gitu. Nggak semuanya tuh sempurna gitu. Cuma belum banyak orang yang sadar akan itu. Dari yang aku di umur 23 tahun ini, aku pertemanan ini tak lihat-lihat
banyak orang yang belum sadar sih. Apa sih maksudnya, apa sih arti temen yang benar-benar temen itu gitu. Temen rasa syukurnya dia. Aku nggak banyak sih, tapi menemukan beberapa orang yang seperti itu dan aku oh my god gitu. Kayak gimana ya? Aku sudah belajar gitu rasa cukup. Aku sekarang sedang belajar itu. Kayak seberapapun uang yang diberikan ke kita, kalau kita nggak ada rasa cukup kan tetap kurang kan? Tetap kurang. Kayak seberapapun banyak teman kita yang baik, tapi kalau nggak cukup ya tetap mikir itu jahat gitu loh. Kayak aku lagi belajar itu. Jadi kalau lihat orang-orang sing ketika dia dijahatin sama temennya deh, padahal ada teman lain, tapi dia nggak bersyukur sama teman ini. Iya. Kayak yang dipikirnya jahat aja. Hei. Kenapa sih kamu lihat negatifnya terus positifnya ada gitu loh. Tapi tiap orang kan beda-beda dan pemikirannya pun beda-beda. Prosesnya dia berpikir kan juga berbeda-beda kan. Ada pun yang umurnya jauh lebih tua dari aku tapi sikapnya ke pertemanannya itu kayak anak kecil gitu, kayak ngambek gini-gini ngambek. Aku cuma mikir padahal dia lebih tua dari aku. Aku cuma batin tok, nggak berani ngungkapin takut ada yang kesindir gitu kan. Aku cuma batin jaga perkataan. Ya Allah, aku mek gitu tok. Ya Allah, padahal umurnya lebih tua teko aku, kok iso ya pemikirane cetek banget aku ngono. Padahal dia iku maksudnya pengalamannya udah banyak gitu loh. Seharusnya lebih banyak dari kita. Tapi kok pemikirannya cetek aku gitu tok. Ya Allah. Pokoknya nyebut terus wis. Tapi kita sebenarnya kan nggak boleh ngejudge ya. Aku juga nggak mau ngejudge sih kayak gitu kan. Bisa jadi lingkungannya dia juga kayak gitu kan. Cuma ketika kita nggak cocok sama orang kayak gitu kan kita bisa out gitu loh. Lebih baik out sih. Sekarang itu aku mikir gini, nggak kayak kemarin-kemarin kayak bijak gini. Iya, sekarang kayak oh ya udah kalau nggak bisa ya udah bilang nggak bisa aja gitu. Kalau dulu tuh aku mau nolak tuh kayak duh iya yo sungkan gitu. Maksudnya dia itu udah lama nggak ketemu aku, terus apa ngajak keluar aku mau bilang enggak ya gimana. Dulu aku tuh sampai bingung ngatur jadwal ya gara-gara itu. Maksudnya kayak temanku dari Rego Jampi WA aku nanti ke Genteng mau nggak nemenin aku gitu. Terus kayak tuh ya waduh aku gitu kan. Temanku dari Banyuwangi nanti bilang aku kok balik Genteng kan bisa nggak ngoncani aku. Ya Allah, aku sampai kadang pernah ada di pilihan yang benar-benar berat banget. Akhirnya aku memutuskan untuk nggak semuanya. Akhirnya aku diam di rumah tidur. Emang paling aman gitu nggak sih netral? Lah kalau kamu ketemu orang di luar, lah kemarin imut metu sama udah pernah gitu, udah pernah dapat itu kok. Udah pernah dapat itu. Itulah efek samping. Efek sampingnya nganu circle terlalu luas ya. Pernah. Lihat sedikit aja udah informasi kemana-mana. Memang tak akui aku tuh nggak bisa nepatin janji kan. Kadang cuma teman bilang besok gini. Oh iya gini. Kayak kamu tadi kan ngegrill aku bilangnya libur, ternyata nggak bisa libur. Ya tuntutan pekerjaan kan. Tapi kan aku fine-fine aja. Iya Kak, kalau kamu kan emang fine-fine aja. Jadi aku mikirnya, aku tak bilang langsungnya bener. Tapi kalau yang lainnya nggak mungkin fine-fine aja langsung. Takut ya sih. Ngomongin ini, tiba-tiba ini. Ya tapi lebihnya keadaan. Aku tuh paling nggak suka ada orang yang gini tanya apa, maksudnya dia tuh perincian kehidupanku sehari itu ngapain aja gitu. Tapi setelah aku jelasin semuanya, dia tuh nggak no respon gitu. Cuma oh iya oke, cuma gitu tuh aku ngene udah ngomong aja serasa. Jadi belajar dari situ aku cuma tahu orang-orang mana yang dengerin keluh kesahku sehari itu sama mana yang cuma pengen tahu aja gitu. Tapi nganu nggak sih Mut, kalau jadi kamu kayak gitu nggak tahu sih. Cuma gini kan kita kan tetap namanya obrolan kan tetap butuh feedback ya. Kalau kamu ngobrol tak dengerin, kalau ngobrol dengerin juga, tapi kasih feedback nanti. Lah ketika di posisi itu dan kamu sering dengan orang-orang yang seperti itu, yang hanya mendengarkan aja, kamu nggak terlalu banyak ngomong sama dia, dan ketika kamu ngomong juga feedbacknya nggak terlalu bagus, kamu kok sih betah-betah aja? Mereka tuh kebanyakan kan gini dong, kayak mereka cerita terus aku dengerin, terus aku cerita terus dia kan nggak respon ke aku kan, akhirnya terus lama kelamaan dia cerita terus tak dengerin terus dia tanya ke aku gini, kamu punya cerita apa gini gitu sampai kan? Gitu terus berarti gak nyambung ngobrolan nih. Terus tak giniin enggak wes aku kan cerita dino iki aku gitu tok. Tak wis males. Aku gitu tok. Tapi kalau emang mau cerita itu ya aku cerita, kalau emang enggak ya enggak. Maksudnya aku punya satu temen yang
selama ini selalu dengerin keluh kesahku sih. Tiap hari apapun, dan sekarang udah nikah tapi. Oh, yang kemarin nikah itu? Nikah sama temanku SMK. Sahabatku SMP menikah dengan temanku SMK. Sempit itu dunia. Ya itu makanya. Tapi nganu kok Mut sebenarnya yang udah nikah pun, ya kalau versi aku. Teman-teman ada kayak gitu soalnya. Merasa karena aku udah nikah, merasa ada space, ada jarak, ada gap. Ya mesti itu, aku ngerasain itu dari awal lulus SMK weh. Lulus SMK itu banyak kok teman-temanku sekelas tuh nikah. 1 tahun tuh bisa 5 orang satu kelas. Tapi sebenarnya kan loh Mut, ketika kamu deket sama aku gini ya, kan aku udah nikah nih. Enggak usah mikir ada gap gitu loh. Sebenarnya loh. Iya saja. Karena aku pun juga butuh temen. Ketika aku udah nikah kan, circleku semakin kecil lagi nih. Nggak seluas waktu keluar dibatasin karena sungkan kan. Iya, karena emang bukan sungkan sih, emang kesepakatan masing-masing kan. Iya. Kayak ya kan namanya juga nggak sendiri lagi kan, nggak sebebas itu. Walaupun kan kamu punya orang tua kan juga nggak sebebas itu tuh coy, sama aja tuh. Iya sama. Cuma kan gini, circleku semakin mengecil gitu loh. Kalau dulu aku bisa main kesana kemari dengan bebas kan. Nah ketika aku udah nikah ini kan, aku bisa sih sama suamiku, tapi kan tetap circle sama suamiku aja gitu kan. Nah teman-temanku sendiri, kadang ada yang nganggep sungkan ke lah. Takut ganggu gini. Padahal sebenarnya I need you guys gitu loh. I need you. Tapi kan aku mesti kalau WA kamu, bisa nggak ngopi kan gitu. Coba kamu izin dulu kan aku ya, gitu. Harus toh. Kan soalnya udah punya suami. Iya, ya maksudnya kan kalau kangen, kalau pengennya kan bisa telepon gitu, by phone gitu loh sebenarnya. Tapi teman-temanku deket tuh ada kayak gitu sekarang, ada sungkan. Padahal I need you gitu loh. Iya, orang-orang mikirnya gitu ya. Karena aku nggak punya sih teman yang udah nikah dulu nih. Kamu punya banyak ya? Punya banyak. Jadi kayak dulu tuh mereka kayak di grup kelas tuh kayak bilang mau reunian nggak gitu. Terus aku bilang aku males balas tuh kayak jelas aku bales iki karo arek gak iso bojoku bojone ku jaan kok ambek anaknya aku gitu. Enggak apa-apa sebenarnya aku ngono. Ya mereka cuma sampai dulu kan waktu SMK itu kan sering tuh kayak circle-circle kayak sekarang gitu kayak geng-gengan. Iya enggak sih? Iya. Satu geng tuh 5 orang kan. Terus kayak dia tuh mau bikin reunian. Terus aku bilang, ya ayo mbak lah reunian gak apa-apa lah. Ternyata satu circleku itu yang kan 5 kalau gak 6 orang dong. Yang 2 ini udah nikah, yang aku sama temanku juga belum kan. Terus 3 yang belum. Terus mereka kayak ngajak, saat yang punya suami tuh ngajak gini, TP ke aku. Mbak ayo, benarnya kan mbak-mbak gitu kan. Mbak ayo, reunian mbak gitu. Terus aku bilang ya ayo mbak, tapi aku nih bojo ya gak popo, bojone jaan aku gitu. Anak SMA jaan kabeh aku ngono, gak popo, kan malah tambah rame enak toh. Aku tuh pengennya teman-temanku SMA dulu yang kemana-mana sering main sama aku tuh deket lagi gitu loh. Iya. Aku tuh ngerasa mereka udah jauh banget sama aku. Karena kan ya. Tapi kalau mau ngabarin nikah apa gitu, mesti mereka ngabarin aku. Tapi kan itu karena emang penting. Yang emang dibutuhkan. Tapi aku nggak pernah kepikiran gitu sih, Mut. Belum. Maksudnya ketika ada acara kayak gitu, aku juga nggak bakal ninggalin anak dari suamiku. Nah iya. Ketika aku mesti diajak kan kalau ada apa-apa. Iya. Lah kenapa? Emang suami. Dan maksudnya aku masuk bahagia sendiri. Sungkan aku kurang deh suami. Ya mungkin ke arah situ ya, mungkin sungkan karena temanku belum. Tapi aku merasa gini loh, lebih nyaman temenan sama temanku yang mengenal suamiku gitu loh, yang bisa deket kan, kan santai kan. Santai. Dan ketika kita mau keluar berdua pun is okay, suamiku tahu kamu gitu loh, santai. Tahu rumahku juga. Jadi sebenarnya gini, kalau menurutku lebih baik ngajak keluarga aja sih. Siapa yang penting keluarga nomor 1. Iya benar. Sebelum closing, aku mau tanya kamu lebih, sekarang kan kamu di circle yang luas, tapi kalau suruh milih, kamu lebih mau yang mana? Pengennya circle yang sempit aslinya. Sempit aja, walaupun dengan kelebihan itu di circle luas, gak apa-apa, kamu tinggalin. Gak apa-apa. Tapi tidak bisa, Imut. Anjir. Karena aku cuma tanya ketika kamu bisa milih gitu loh, tapi kan nyatanya kan circle luas kan gak bisa kamu dengan mudahnya ninggalin itu. Nggak bisa. Tapi ya bener-bener ya kalau kamu nikah kamu undangan 2000. Enggak. Aku pengennya tuh nikah kayak private gitu, cuma teman-teman deketku. Nanti iri-irian nih, Mut, pasti. Ya nggak apa-apa, mereka iri-irian kalau mau becek ya silakan becek. Gitu. Awas,
kamu nggak ngundang aku? Yang tak undang itu cuma keluargaku aja sama teman-temanku yang deket. Kamu deket kan jadi tak undang. Iya deket rumahnya sini. Iya, aku tuh kasian kalau mau undang teman-temanku yang jauh-jauh, maksudnya kayak, duh sakno yo aku gitu, lagi yang punya anak. Tapi kayak gitu saranku ya Mut yo. Aku kemarin kan juga ngundang temen yang nggak banyak yo. Karena aku juga merasa nggak punya teman kan. Ternyata ketika aku bernikah itu banyak temanku yang nganu gitu loh, kayak di aku kayak, iya aku gak diundang gini. Iya. Ya sorry, I forget it gitu kan, aku lupa sama kamu. Cuma saranku ketika kamu niat ngundang temen dikit, kabari aja, sumpah kabari aja. Aku mau nikah tapi maaf yo. Kalau aku nggak ada undangan buat kamu. Aku cuma pengen ngabari aja gitu loh. Cuma pamit aja gitu loh. Soalnya bener-bener ternyata teman-temanku bener-bener seluruh hatiku gitu loh gak diundang. Iya, mereka yang gak diundang kebanyakan gitu kayak kok iso sih gak diundang, terus mereka ada sih kasus temanku itu SMK, aku kok diundang gak diundang, terus aku bilang ya wes lah alhamdulillah aku mau yang ngono tok. Doakan aja yang terbaik buat dia. Aku mau ngono gak becek. Iya. Tapi yo aku walaupun aku kan becekan, jadi kayak mereka kayak temanku banyak bilang, awakmu sering becek tetap tahu nakmu becek ndek iki becek. Aku cuma mikir, aku nggak berharap ya mbak, piye ya nggak berharap aku becek besok aku menikah itu dibalekno aku ngono. Iku urusannya mereka, yang penting aku tuh ikhlas. Apa maksudnya becekku ikhlas aku gitu toh. Kayak nggak pernah kayak berundel becek mana cuma pernah bulan menikah, orang-orang menikah itu 1 bulan tuh aku kondangan orang 8. Ya Allah. Gila. 50-an ribu, 50-an jadi 400 ribu itu. Oh gajimu banyak ya yang nganu terambil ya, tapi nggak apa-apa kan ikhlas. Kan ikhlas. Cuma kan di rumah juga kan ibu kan udah nggak ada, jadi kayak tetanggaku ada hajatan yang siapa lagi kalau bukan aku gitu loh. Yang rewang. Nanti ya rewang, ya becek, ya apa meneh, ya Allah. Tidak apa-apa Imu, tidak apa-apa. Akan ada banyak kebaikan yang datang. Tapi gak usah ngarep sih sebenarnya. Iya, aku nggak pernah berharap kayak orang yang pernah tak tolong tuh, nggak pernah berharap orang itu baik lagi ke aku, nggak pernah berharap. Dan pernah berharap gitu sih. Iya. Nanti malah sakit hati loh. Ternyata orangnya tidak baik ke kita. Bener. Hilangin ekspektasi apapun itu. Apapun itu hilangin. Ya nggak apa-apa sih. Gak sih. Aku nggak mau ekspektasi dengan apapun. Yes. Ini closing tapi kok pertanyaannya panjang ya ternyata ya. Ya udahlah segitu aja ngobrol bareng kamu hari ini, malam ini. Buat teman-temannya Imut tolong ditonton ya. Ini ngobrolin kalian loh. Kemarin aku udah bilang ke teman-temanku, nanti kalau aku podcast jangan lupa ya ditonton sama di subscribe. Harus ditonton. Ya terserah kalian sih. Ya enggak. Tapi aku suka-suka aja kalau kalian subscribe dan like. Apa nama YouTube-nya? Udah jelas. Nanti kan ngupload di YouTube-nya. Terus aku dadak ngomong. Karena buang-buang energiku gitu loh. Iya. Ya udahlah gitu aja. Nyantuk itu. Iya, bye-bye.